Halo, welcome to Backtask Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1B Prodi D3 Akuntansi akan menjelaskan mengenai CPO. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfi Septiana Putri Pratama dan teman saya Olivia Isna Pasoloran dan teman saya Revanda Nova Arifin dan teman saya Anissa Dwi Intani. Berikut adalah penjelasan kami. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya. CPU merupakan sebuah unit proses yang paling utama dalam sebuah komputer. Istilah CPU terkadang dinyatakan sebagai kotak atau lensa atau casing yang di dalamnya terdapat beberapa perangkat keras seperti motherboard, hard disk, RAM, kartu VGA, kabel atau power supply, dan lain-lain. Padahal CPU sebenarnya adalah perangkat keras atau hardware yang terdapat di dalam casing tersebut dan terdapat pada bagian motherboard. Fungsi dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, tuas kontrol, dan mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. komponen CPU. Satu unit kontrol. Unit kontrol adalah yang mengatur jalannya program dalam komputer. Ia bertugas untuk mengontrol dan mensinkronkan yang terjadi antara komponen bekerja dalam menjalankan fungsi operasinya. Dua, register. Register adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses ke kecepatan yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Tiga, unit ALU. Unit ALU ini berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan konstruksi yang telah ditentukan. 4. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol, dan register yang juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti, masukan, atau keluaran. bagian-bagian CPU. Yang pertama ada casing. Casing adalah bagian paling luar dari PC yang sering disebut sebagai CPU. Fungsinya yaitu sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya dari kotoran dan debu. Yang kedua ada prosesor. Prosesor merupakan otak atau induk dari setiap pemrosesan komputer. Yang ketiga ada motherboard. Seperti namanya, merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen komputer yang lainnya yang saling terhubung. Yang keempat ada RAM. RAM merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses dari prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lainnya yang membutuhkan. Oleh sebab itu, RAM juga sering disebut sebagai memori penyimpanan sementara. Yang kelima ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara konvensional yang umumnya digunakan. Yang keenam ada video graphic editor. Card merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah data grafis untuk ditampilkannya ke monitor. Yang ketujuh ada sound card. Sound card berfungsi untuk mengolah data beberapa audio atau suara dari perangkat keras ke yang terkait seperti speaker dan mic. Yang kedelapan ada optical disk drive. Optical disk drive atau sering disebut dengan CD atau DVD ROM saja merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis piringan CD atau DVD. Yang kesembilan atau yang terakhir ada power supply. Power supply berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen komputer agar dapat beroperasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.